Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak, baiklah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kembali, yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran 3, 4, dan 5. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, Ustazah pastikan anak-anak semuanya sudah selesai melaksanakan sholat duha ya. Nah, setelah itu anak-anak siapkan alat-alat tulisnya di atas meja belajarnya masing-masing. Siapkan buku, pensil, kemudian buku tema 4-nya disiapkan di atas mejanya masing-masing. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baiklah anak-anak, sekarang anak-anak buka bukunya halaman 105. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ya. Ini adalah keluarga besar Salman. Nah, ini judulnya berkumpul bersama keluarga. Ini keluarga besar Salman. Nah, anak-anak, sekarang kita sama-sama membaca teksnya. Nah, anak-anak baca dengan suara yang nyaring ya, atau suara yang lantang. Ayo, hitungan 1, 2, 3. Hari ini, semua keluarga besar Salman berkumpul di rumah kakek dan nenek. Ada Paman Irfan dan Bibi Mutia. Ada juga Atar dan Mafaza. Mereka berkumpul dengan gembira. Lihatlah keluarga besar Salman. Memiliki ciri fisik yang berbeda. Mereka memiliki tinggi badan berbeda satu dengan yang lain. Meskipun memiliki tinggi badan yang berbeda, mereka tetap saling menyayangi, saling hidup rukun. Bagaimana denganmu? Apakah keluarga besarmu memiliki tinggi badan yang berbeda? Nah, anak-anak, ini ada keluarga besar Salman. Di sini memiliki tinggi badan yang berbeda. Nah, ini anak-anak bisa bandingkan sendiri ya. Ini tinggi badannya satu sama lain berbeda. Nah, anak-anak nanti di rumah bisa membandingkan sendiri tinggi badannya, baik itu dengan adiknya, dengan ibunya, ataupun dengan ayahnya. Nah, nanti anak-anak bandingkan sendiri ya di rumah bagaimana perbedaan tinggi badan anak-anak dengan anggota keluarganya. Nah, walaupun di sini kita memiliki tinggi badan yang berbeda-beda, nah kita harus tetap hidup rukun. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang selanjutnya anak-anak buka bukunya halaman 109. Nah, sekarang kita akan membandingkan ukuran. Nah, di sini ada 6 buah gambar ya. Nah, ini ada gambar kuda, ada gambar gajah, kemudian ada gambar bus, ada gambar kereta, kemudian ada pita yang berwarna merah, ada pita yang berwarna biru. Nah, langsung saja anak-anak, sekarang kita akan membandingkan ukuran. Nah, di sini nanti kita akan menjawab soalnya dengan kata panjang atau
pendek. Nah, kita bandingkan ukurannya, apakah di sini panjang atau pendek. Nah, langsung saja ya anak-anak, kita soal ke yang pertama di sini. Nah, ini ada gambar kuda dan gajah. Kita bandingkan di sini. Ekor kuda lebih titik-titik dari ekor gajah. Nah, kita perhatikan ini ada ekor kuda. Ini ada ekor gajah. Kita bandingkan apakah ekor kuda di sini lebih panjang atau lebih pendek dari ekor gajah. Nah, jadi jawabannya ekor kuda lebih panjang dari ekor gajah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini ekor kuda itu lebih panjang dari ekor gajah. Nah, kemudian yang kedua ini, bus lebih titik-titik dari kereta. Nah, jadi bus di sini lebih pendek dari kereta. Nah, anak bisa lihat ukurannya. Ini bus, ini kereta. Keretanya lebih panjang di sini daripada busnya. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, ini ada pita merah lebih apa di sini? Bisa dilihat sendiri ya dari pita biru. Nah, jadi jawabannya pita merah lebih pendek dari pita berwarna biru. Nah, jadi di sini ekor kuda lebih panjang dari ekor gajah. Kemudian bus lebih pendek dari kereta. Dan yang terakhir di sini pita merah lebih pendek dari pita biru nih. Ya. Selanjutnya. Nah, anak-anak buka bukunya halaman 111. Nah, menjenguk kerabat yang sakit. Nah, di sini kita dengarkan ya. Sini Ustazah akan membacakan wacana berikut ini. Menjenguk kerabat yang sakit. Kakek mengajak Atar menjenguk Pak Agam, kerabatnya yang sakit. Pak Agam tinggal bersama istrinya yang bernama Ibu Salma. Rumah Pak Agam sederhana sekali, akan tetapi rumahnya terlihat asri. Kakek mengetuk pintu rumah Pak Agam. Kakek juga mengucapkan salam. Terdengar suara balasan salam dari dalam. Bu Salma menyambut dengan hangat. Kakek dan Pak Agam bersalaman. Kakek menyampaikan maksud kedatangannya untuk menjenguk. Pak Agam senang sekali. Menjenguk orang sakit juga termasuk silaturahmi. Dengan menjenguk orang sakit, kita dapat memberikan semangat kepadanya untuk sembuh. Kita dapat mendoakan orang yang sakit agar segera diberi kesehatan oleh Allah. Tahukah kamu doa ketika menjenguk orang sakit? Ikutilah gurumu membaca doa berikut. Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah segala penyakit. Engkau adalah Zat yang memberi kesembuhan. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali Engkau. Dengan kesembuhan yang tanpa rasa sakit sama sekali. Setelah mendoakan Pak Agam, kakek dan Atar berpamitan untuk pulang. Pak Agam dan Bu Salma mengucapkan terima kasih karena kakek dan Atar sudah berkunjung.
Setelah menjenguk Pak Agam, kakek dan Atar pergi menuju kebun. Kakek akan membuat pagar untuk melindungi kebun. Kemudian kakek mengukur panjang kebun. Mengukur panjang suatu benda dapat dilakukan dengan satuan ukur baku dan tidak baku. Alat ukur panjang yang baku contohnya ya, ada penggaris, meteran. Kemudian alat ukur panjang yang tidak baku contohnya ada anggota tubuh, batu bata, batang korek api, dan paku. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ceritanya. Jadi kakek mengajak Atar menjenguk Pak Agam yang sedang sakit. Nah, jadi menjenguk orang yang sedang sakit itu merupakan silaturahmi. Nah, kemudian salah satu adab ketika kita ingin bertamu ke rumah orang lain itu kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Ini ada kakek dan Atar nih. Nah, sebelum masuk ke rumah orang lain, ya, rumah tetangga atau kerabat kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Kemudian mengucapkan salam. Nah, kemudian kita bersalaman. Nih. Nah, setelah itu kita sampaikan maksud kedatangan kita. Seperti apa? Nah, seperti tadi kakek di sini menyampaikan kedatangannya yaitu untuk menjenguk Pak Agam yang sedang sakit. Nah, kemudian kita mendoakan orang yang sedang sakit di sini segera diberi kesembuhan. Jadi anak-anak ketika ada keluarga, kerabat kita atau tetangga, teman kita yang sedang sakit, kita sama-sama menjenguknya ya. Kemudian selanjutnya anak-anak buka bukunya halaman 114. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan alat ukur tidak baku. Tadi juga sudah dijelaskan ya, kakek mengukur kebunnya. Nah, di situ ada alat ukur yang baku, contohnya ada penggaris dan meteran. Kemudian alat ukur tidak baku, ada anggota tubuh contohnya ada jengkal. Nah, jengkal itu alat ukur yang tidak baku ya. Kemudian ada batu bata, ada jarum nih, ada contohnya jarum nih, alat ukur yang tidak baku. Kemudian ada paku juga merupakan alat ukur yang tidak baku. Kemudian ada ranting, ada peniti. Nah, ini peniti juga merupakan alat ukur yang tidak baku. Nah, sekarang kita sama-sama ya. Nah, ini ada gambar daun yang pertamanya di sini. Ini anak bisa lihat, ini ada gambar daun ya. Nah, ini gambar daun, kita hitung sama-sama berapa panjang daun. Kita di sini mengukurnya menggunakan peniti. Nah, ini peniti nih. Kita hitung sama-sama di sini ada berapa peniti ukuran daun di sini. Hitung ya, mulai dari sini. 1 2 3 4. Nah, jadi di sini panjang daun ada 4 buah peniti. Nah, ini ada 4 buah peniti. Nah, selanjutnya kita menghitung ranting pohon yang ini. Kita hitung menggunakan paku. Nah, ada berapa paku ukuran
pohon di sini, ranting pohon. Nah, kita hitung sama-sama di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi di sini jumlah pakunya ada 10. Nah, ini jawabannya ada 10. Jadi panjang ranting pohon 10 buah paku. Selanjutnya kita akan mengukur kembali panjang daun. Nah, tetapi daunnya di sini daun yang berbeda. Nah, mengukurnya juga menggunakan jarum pentul. Nah, ini kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 jarum pentul. Nah, ini ya. Jawabannya 6 jarum pentul. Ini merupakan salah satu ukuran alat ukur yang tidak baku, jarum pentul. Kemudian kita akan mengukur panjang gergaji ya. Nah, kita ukur menggunakan paku. Kita hitung sama-sama jumlah pakunya ada berapa panjang gergaji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8 ini ya. Jadi panjang gergaji 8 paku. Nah, jadi anak-anak nanti bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing menggunakan alat ukur tidak baku. Misalnya anak-anak mengukur sebuah meja, misalnya ada kursi di rumahnya diukur. Anak-anak bisa mengukurnya menggunakan jengkal atau menggunakan paku, peniti. Nah, anak-anak hitung berapa jumlah panjangnya. Seperti itu. Anak-anak bisa praktekkan ya nanti di rumah. Nah, dan jangan lupa ini ditulis jawabannya di bukunya. Nah, selanjutnya anak-anak buka bukunya halaman 120. Nah, sekarang anak-anak simak ya cerita dari Ustazah di sini. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq berjanji tidak akan membantu seorang kerabatnya. Mistah bin As-Sadsah namanya. Mistah telah menyebarkan berita bohong tentang Siti Aisyah, putri Abu Bakar. Namun Allah melarang sikap Abu Bakar. Allah menurunkan surah An-Nur ayat 22 yang artinya, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin agar Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 22. Nah, anak-anak, jadi ayat tersebut itu mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Nah, memaafkan orang lain adalah tanda orang yang bertakwa. Nah, jadi anak-anak, ketika kita berbuat salah kepada orang lain, segeralah meminta maaf. Dan juga ketika ada orang lain meminta maaf kepada kita, maka kita harus memaafkan orang tersebut ya. Nah, jadi kita tidak boleh bersikap dendam. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi ketika ada orang meminta maaf kepada kita, berbuat salah kepada kita, maka kita harus memaafkan orang tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini kita akan belajar sikap saat berkunjung ke rumah kerabat. Nah, anak-anak buka bukunya halaman 122. Nah, pada hari raya Idul Fitri di sini banyak orang yang berkunjung ke rumah kerabatnya. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita saat berkunjung ke rumah kerabat?
Nah, sekarang kita akan memberi tanda centang atau tanda silang ya, beri tanda centang pada gambar yang bersikap baik. Nah, beri tanda silang pada gambar yang sikapnya tidak baik. Nah, ini ada 4 buah gambar. Kita bisa lihat di sini ya. Ini ada gambar Sofia, nah, berkunjung ke rumah kakek. Ini ada Sofia berkunjung ke rumah kakek dan neneknya ya. Ini ada gambar Salman. Ini ada gambar Tigor ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang pertama. Apakah ini sikap baik atau sikap tidak baik? Iya, ini merupakan sikap yang tidak baik. Jadi, tandanya tanda silang. Nah, mengapa tidak baik? Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini. Nah, ini ada gambar Sofia. Coba perhatikan dia menggunakan tangan apa di sini ingin bersalaman kepada neneknya. Menggunakan tangan kiri kan? Nah, jadi ketika kita ingin bersalaman ya atau melakukan segala sesuatu itu harus menggunakan tangan kanan. Nah, jadi harus menggunakan tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Nah, bersalaman menggunakan tangan kanan. Nah, untuk gambar yang kedua ini ada gambar Sophia masih bersalaman dengan kakek. Ini apakah sikap yang baik atau tidak baik? Iya, sikap yang baik. Nah, ini coba perhatikan tangannya menggunakan tangan kanan. Ya, dan juga ini merupakan salah satu adab ketika kita berkunjung ke rumah orang lain atau ke rumah keluarga, ke rumah kerabat maupun ke rumah tetangga. Jadi kita harus mengucapkan salam ya. Nah, selanjutnya di sini gambar yang ketiga. Apakah ini sikap baik atau tidak baik? Iya, ini adalah merupakan sikap yang baik. Nah, ini ada gambar Salman ya. Nah, jadi salah satu ini ada gambar Salman sedang makan kan? Nah, jadi salah satu adab ketika kita makan ya itu adalah makan sambil duduk. Nah, ini menggunakan tangan kanan. Nah, jadi makan itu tidak boleh menggunakan tangan kiri ya. Nah, biasakan untuk menggunakan tangan kanan dan juga sebelum makan adabnya harus membaca doa. Nah, yang terakhir di sini. Nah, ini udah jelas ya, tadi merupakan salah satu adab makan itu adalah makan sambil duduk. Nah, sedangkan anak ini, Tigor ini makannya sambil berdiri. Nah, jadi anak-anak, ketika anak-anak makan itu harus duduk terlebih dahulu, tidak boleh sambil berbaring, sambil berdiri ataupun sambil berjalan. Jadi harus anak-anak harus sambil duduk ketika makan. Nah, itu merupakan salah satu adab ketika kita makan. Nah, jadi ini salah ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar ya mengukur panjang benda. Nah, menggunakan satuan baku dan tidak baku. Nanti anak-anak coba praktikkan di rumahnya masing-masing. Bagaimana mengukur benda. Kemudian juga tadi udah belajar menjenguk kerabat yang sedang sakit. Nah, jadi ketika ada tetangga atau temannya yang sedang sakit, anak-anak jenguk ya, atau temannya sakit. Jadi anak-anak jenguk, doakan agar keluarga, tetangga, kerabatnya itu cepat sembuh. Nah, itu kita menyambung tali silaturahmi kita. Nah, kemudian juga
kita harus saling memaafkan. Nah, memaafkan itu merupakan sikap yang baik. Nah, juga tadi sudah Ustazah jelaskan ya, kita harus memaafkan orang lain jika dia meminta maaf. Nah, kita harus meminta maaf jika berbuat salah. Dengan saling memaafkan, banyak kebaikan yang akan kita dapat. Kita akan mendapat ketenangan hati. Nah, jadi kita sudah saling memaafkan, tidak ada lagi rasa bersalah. Jadi hati kita menjadi tenang dan kedamaian dalam kehidupan. Memaafkan merupakan sikap mulia yang dianjurkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melapangkan dada terhadap kesalahan sesama. Nah, seperti firman Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat 22 yang artinya, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin agar Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Allah saja anak-anak Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi kita harus memaafkan ketika orang lain meminta maaf kepada kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Nah, semoga anak-anak semuanya memahami apa yang telah Ustazah jelaskan. Nah, kita tutup. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.